Warga Dusun Labuhan, Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, terancam terisolir usai banjir memutus jalan utama. Dari pantauan Kupas TV Lampung di lokasi, jalan raya depan pabrik tambak udang rusak parah hingga tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Padahal jalan utama tersebut menghubungkan dengan desa tetangga yakni Banjarsuri dan Sandaran. Air juga menghancurkan bangunan depan pabrik tambak udang serta menumbangkan tiang listrik sehingga mengakibatkan pemadaman untuk sementara waktu. Nampak bangunan sekolahan SDN 1 Suak dan jalan di depannya, masih terendam oleh banjir. Ditemui di lokasi banjir pada hari Kamis 27 Oktober 2022 siang, Kades Suak, Juli Wahyudin mengatakan, terdapat beberapa akses jalan warga yang turut terdampak banjir tersebut, dan terdapat 4 titik akses warga lalu lalang untuk aktivitas ekonomi dan jembatan di ujung. Kades mengaku saat ini pihaknya masih melakukan proses pendataan terkait taksiran kerugian yang dialami warga akibat terkena musibah banjir. Tim yang dipimpin Kepala Dusun juga sudah melakukan koordinasi di lapangan. Kades menyampaikan, pasca kebanjiran warga dihadapkan dengan kesulitan lainnya, di antaranya kesulitan air bersih, barang-barang dapur banyak yang terbawa banjir dan mati lampu yang terjadi sejak pukul 7 pagi hingga malam. Warga Dusun Labuhan, Desa Suak, Abdullah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat rumahnya terdampak banjir, di mana perabotan hingga dokumen dan barang berharga lainnya ikut terendam. Abdullah mengaku banjir yang terjadi mulai pukul 5:30 pagi itu mencapai ketinggian 1 meter lebih. Pasca kejadian Polres Lampung Selatan telah menurunkan personel ke lokasi-lokasi yang terdampak banjir guna membantu mengevakuasi warga yang membutuhkan bantuan. Sementara manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan PLN Tanjung Karang, Zamzami menerangkan, ada faktor tertentu mengapa listrik di wilayah itu padam. Salah satunya karena kondisi-kondisi yang kemungkinan bisa berbahaya, jadi diamankan terlebih dahulu dan beberapa tiang harus ditinggikan di 2 lokasi, yakni di Desa Suak dan Desa Sandaran. Zamzami mengaku sudah mendatangkan tim dari Kota Bandar Lampung, untuk segera memperbaiki. Terkait robohnya tiang PLN oleh banjir dan kabel yang tergeletak di jalan, Zamzami mengaku telah menyiapkan langkah untuk memperbaiki. Untuk diketahui, di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 4 kecamatan yang terdampak, di antaranya Kecamatan Candipuro, Sidomulyo, Wesulan dan Kecamatan Katibung. Di Kecamatan Candipuro banjir terjadi pada pukul 5 pagi, di Dusun Beringin Kencana banjir merendam areal persawahan dan menyebabkan mobil pickup BE9112DN yang dikemudikan duga Raja Guguk terbawa arus. Dan melaporkan Kapolres Lampung Selatan melihat keadaan banjir, mengecek anggota Polres Sambara membantu rumah warga yang terkena dampak banjir. Udah kayak lautan ya. Lalu di Dusun Bumijaya banjir merendam areal pesawahan dan menyebabkan jalan tidak bisa dilewati kendaraan.
Sedangkan di Dusun Sidoasri banjir menyebabkan jalur Sidomulyo Candipuro tidak dapat dilewati. Banjir juga terjadi di Komplek Ponpes Al-Amin Cintamulya, Dusun Cintamulya. Di Kecamatan Sidomulyo terdapat beberapa dusun yang terdampak banjir, yaitu Dusun Damar Agung, Dusun Kerajaan 2 Desa Sidodadi, Dusun 1 Talangbaru Desa Talangbaru, Dusun Titinangi 2 Desa Campang 3 dan Desa Sukamaju. Ironisnya, banjir di Desa Sukamaju mengakibatkan 2 anak meninggal dunia karena terseret arus banjir. Mereka adalah Halimah binti Syamsuddin 14 tahun dan Romlah binti Syamsuddin 12 tahun. Ayah kedua korban Syamsuddin saat ditemui Kupas TV Lampung di kediamannya menceritakan peristiwa yang menimpa kedua anaknya. Sementara anak paling kecil berusia 4 tahun berhasil diselamatkan. Kejadiannya pagi sekitar pukul 7:15 itu bermula saat sang ayah sedang membantu ibu menguras air banjir yang masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama ia memanggil ketiga anaknya, namun tidak ada jawaban, tidak menyahut. Betapa terkejutnya sang ayah, karena posisi satu anaknya sudah tenggelam dan yang satu tidak terlihat keberadaannya. Beruntung anaknya yang paling kecil selamat. Selanjutnya Syamsuddin dibantu warga dan kepala desa Sukamaju mencari anaknya yang hilang dan akhirnya berhasil diketemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara di Kecamatan Wesulan, banjir merendam areal persawahan di wilayah Dusun Tresno Basuki Barat Desa Talang Wesulan, Desa Purwodadi, Desa Mekarsari. Lalu di Kecamatan Katibung banjir merendam perumahan Ratu Mutiara Indah Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung, akibat meluapnya Sungai Tanjung Ratu hingga ketinggian 100 cm. Di Dusun Sukamandi satu rumah milik Ali ambruk diterjang banjir. Rumah berbahan geribik bambu berukuran sekitar 4x7 meter itu terletak persis di pinggir Sungai Batang Haki. Beruntung banjir tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Ali dan keluarganya saat kejadian berhasil menyelamatkan diri dengan keluar rumah ketika banjir menghampiri. Dari Lampung Selatan, tim liputan Kupas TV melaporkan.